Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, mari awali terlebih dahulu pertemuan pada kesempatan ini dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi mengenai sistematika penulisan hasil penelitian begitu ya, di dalam presentasinya nanti. Jadi kita fokus pada presentasi hasil penelitian. Kenapa kemudian sistematika ini penting kita pelajari? Ya, karena di penelitian begitu sistematika PPT itu ya, PowerPoint-nya itu sudah ditentukan. Jadi sudah ada tentuan baku untuk presentasi hasil penelitian. Mahasiswa itu tidak bisa lepas dari namanya penelitian karena ini menjadi output akhir gitu ya. Yang paling pendek maksud saya, output akhir dari penyelesaian strata 1 khususnya di program studi komunikasi yang bentuknya berupa skripsi. Skripsi di program studi kita itu ada di semester 8 dan hari ini teman-teman sudah semester 7. Artinya tinggal 1 semester lagi teman-teman harus melakukan penelitian untuk menjadi skripsi atau tugas akhir dalam upaya penyelesaian pendidikan strata 1-nya. Gitu ya. Nah, penelitian ini wajib dilakukan oleh semua mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Jadi kalau skripsinya belum selesai, maka begitu ya mahasiswa belum bisa diselesaikan juga atau belum sah gitu ya untuk menyandang gelar S1 komunikasi. Nah, untuk kemudian sistematika penulisan hasil penelitian, presentasi hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu sebelum kemudian kita menghasilkan PPT yang menarik begitu ya, yang komunikatif begitu, yang kemudian bisa memikat khalayak atau audiensnya tidak bosan, tetap fokus pada presentasi yang kita berikan. Ada 3 hal yang harus teman-teman siapkan untuk menyusun sebuah PPT gitu. Yang pertama, buat dulu konsepnya. Konsep dalam PPT itu apa saja yang akan disampaikan dalam presentasi melalui PPT yang kita buat. Begitu. Konsep ini maksudnya adalah rumah yang besar, rumah besarnya PPT. Jadi grand design-nya gitu ya. Apa yang akan kita sampaikan di sana. Ada misalnya nanti pendahuluan, ada nanti kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, rekomendasi. Itu namanya rumah besar. Setelah rumah besar kita itu jadi, terus ngapain sih gitu? Maka tahapan berikutnya adalah mengisi gitu ya rumah besar tadi menggunakan gitu ya, mengisinya dengan menggunakan apa? Menggunakan berbagai informasi yang sudah kita susun di dalam laporan hasil penelitian. Kalau rumah itu kita isi dengan perabot begitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kerangka besarnya PowerPoint itu kita isi dengan perabot. Nah, perabotnya apa? Perabotnya adalah gitu ya, masalah penelitian. Apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitiannya, itu masuk diisi dalam latar belakang. Kemudian tujuan. Apa yang menjadi tujuan peneliti? Itu dimasukkan dalam rumah besarnya tujuan. Setelah tujuan nanti kemudian kita menyampaikan kajian pustaka. Teori-teori apa yang kita gunakan untuk melakukan atau mengkaji dalam penelitian kita. Gitu. Kemudian setelah itu
Jika penelitian kuantitatif, maka di dalam kajian pustaka tadi kalian sudah bisa harus mencantumkan hipotesis penelitiannya seperti apa, definisi operasionalnya seperti apa. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagan kerangka berpikir. Kenapa? Karena bagan kerangka berpikir ini akan menjadi gambaran utuh bagi khalayak yang mendengar presentasi teman-teman. Oh, penelitiannya alurnya seperti ini dan arahnya untuk mengkaji masalah ini. Setelah kajian teori atau kajian pustaka, maka rumah besar berikutnya adalah metode penelitian. Apa yang harus kita isi? Mebler yang harus kita masukkan di dalam rumah besar metode penelitian. Yang pertama jelas adalah jenis penelitian kita. Apa jenis penelitian kita? Waktu penelitiannya kapan? Lokasinya di mana? Populasi sampelnya siapa, berapa jumlahnya, bagaimana menentukan sampel dalam sebuah penelitian yang Anda lakukan, kemudian jenis datanya apa saja, bagaimana mengumpulkan datanya atau teknik pengumpulan data, bagaimana teknik analisis data, dan bagaimana teknik validasi maupun reliabilitas data. Itu isi konten atau mebler di dalam rumah besarnya metode penelitian. Setelah rumah besar metode penelitian terisi, maka kita akan mengisi rumah besar yang namanya hasil dan pembahasan. Apa saja yang akan kita sampaikan di hasil pembahasan atau isinya apa saja? Yang pertama misalnya adalah profil informan atau sampel dalam penelitian, atau gambaran umum tentang kondisi lokasi penelitian teman-teman. Kemudian yang kedua yang bisa disampaikan adalah berkaitan dengan langsung pada hasil-hasil penelitian yang tentu berdasarkan analisa yang sudah teman-teman lakukan dengan berbasis data primer maupun data sekunder. Itu kalian masukkan pada rumah besarnya hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan selesai diisi dengan beberapa informasi fakta real yang Anda temukan di lapangan, maka tahapan berikutnya adalah mengisi rumah besarnya kesimpulan dan saran. Ingat, kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan yang tadi sudah dirumuskan di rumah besar tujuan. Kesimpulan itu tidak lebih panjang dari hasil dan pembahasan. Yang sering terjadi di mahasiswa itu kesimpulannya itu bisa 1-2 halaman lebih, padahal pembahasannya nggak cukup banyak, dan itu justru tidak menjawab tujuannya. Jadi kata kunci di kesimpulan adalah menjawab tujuan. Jadi rumah besarnya kesimpulan itu silahkan diisi dengan jawaban atas masalah yang Anda teliti yang sudah Anda rumuskan dalam tujuan penelitian. Rumah besar berikutnya adalah saran. Saran itu Anda isi dengan apa Saran yang Anda berikan baik kepada peneliti berikutnya maupun kepada lembaga tempat Anda meneliti atau lokasi masyarakat tempat Anda meneliti, berdasarkan hasil penelitian itu, apa yang Anda sarankan kepada akademisi lain ataupun kepada lokasi penelitian berdasarkan hasil penelitian yang Anda temukan. Jadi itu ya teman-teman, rumah besarnya dibuat berupa konsep Kemudian setelah rumah besar tadi jadi, kemudian kita isi dengan konten atau dengan mebler. Meblernya tadi sudah dijelaskan. Maka yang ketiga adalah Anda harus membuat desainnya. Supaya apa? Supaya PowerPoint kita itu menarik, tidak membosankan, komunikatif sehingga apa? Tadi saya sampaikan di depan, khalayak itu akan sangat tertarik, akan tidak bosan untuk mengikuti proses presentasi hingga teman-teman kemudian menutup presentasinya. Nah, yang perlu
tekankan di dalam desain ini yang pertama adalah jangan sampai begitu ya, desainnya itu melenceng dari materi yang kita angkat. Misalnya kita melakukan penelitian tentang penyandang disabilitas, maka gambar-gambar yang kita sajikan di dalam PowerPoint atau di dalam desain PowerPoint kita itu ya yang berkaitan dengan disabilitas begitu. Atau teman-teman melakukan penelitian tentang stereotip laki-laki atau mahasiswa yang berambut gondrong, maka foto, gambar dan mungkin infografis gitu ya dikaitkan dengan topik kita tentang mahasiswa gondrong. Tidak kemudian ketika kita bicara difabel misalnya atau mahasiswa gondrong gambarnya adalah lautan gitu atau gambarnya hewan begitu. Tentu ini menjadi kurang sesuai dengan topik yang kita angkat dalam penelitian. Prinsipnya gitu ya, ketika kita melakukan desain PowerPoint gitu, jangan sampai juga berlebihan. Artinya berlebihan apa? Orang kemudian hanya akan fokus pada desainnya tetapi tidak fokus pada konten dalam penelitian. Maka teman-teman harus membuat desain penelitian tadi menarik itu adalah berimbang antara konten, entah konten itu berkaitan dengan tata cara penulisan, font, gaya penulisan, dan juga berimbangnya dengan gambar gitu. Bagaimana supaya itu berimbang? Maka tadi triknya adalah tolong sesuaikan dengan topik yang diangkat. Jika memang gitu ya tidak penting untuk menampilkan gambar atau menampilkan grafik atau menampilkan infografis di dalam PPT, maka jangan dipaksakan setiap slide itu ada gambar. Teman-teman harus bijak gitu ya, bukan kemudian semua harus ada gambarnya. Dan yang kedua, buatlah tulisan-tulisan atau kontennya itu yang singkat, padat dan jelas. Uraian itu silahkan disampaikan pada saat teman-teman melakukan presentasi. Tidak kemudian uraian itu ada di PowerPoint karena ini sangat membosankan. Ketika PowerPoint itu ada tulisan yang panjang-panjang gitu ya, saking mahasiswa itu ingin semuanya dijelaskan melalui PPT. Ini salah satu kelemahan juga di mahasiswa selain tadi berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Kelemahannya adalah ingin semuanya disampaikan dalam PPT sehingga satu slide itu penuh dengan tulisan. Jadi silahkan nanti membuat poin-poin utama yang akan disampaikan dalam presentasi. Cukup 10 slide untuk mempresentasikan hasil penelitian mulai dari latar belakang sampai kesimpulan dan saran. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman berkaitan dengan bagaimana menyiapkan presentasi dengan menyiapkan alat bantunya. PPT itu alat bantu presentasi. Ada sistematika yang sudah ditentukan di penelitian, yaitu adanya pendahuluan atau latar belakang di dalamnya, rumusan masalah ada di situ, tujuan, kemudian teori hingga sampai nanti bagan kerangka pemikiran, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Itu adalah ketentuan pokok di dalam poin-poin yang akan kita sampaikan pada presentasi hasil penelitian. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Silahkan kita lanjutkan diskusi kita pada e-learning yang sudah kita siapkan. Monggo silahkan berdiskusi, saling menimpali satu sama lain. Karena apa? Karena ini menjadi kebutuhan semua mahasiswa untuk menyiapkan penelitian, presentasi hasil penelitian yang menarik, yang bisa memikat hati dosen pembimbingnya, dosen pengujinya, maupun pada khalayak luas yang nanti akan menyimak diseminasi hasil penelitian kita. Saya rasa demikian, mari kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.